Halo teman-teman, kalau ngomongin soal kota gede, pasti yang terlintas di kepala kalian yaitu kerajinan peraknya. Namun, tahukah kalian di balik lorong-lorong perkampungan di kota gede ini, tersembunyi sebuah harta karun kuliner dari zaman Kerajaan Mataram Islam yang nyaris terlupakan. Namanya kue kembang waru. Hari ini, saya akan mengajak kalian semua menemui penjaga terakhir resep otentik ini, yang berdedikasi tinggi untuk mempertahankan kuliner roti kembang waru. Disinilah Pak Basiran, atau yang akrab disapa sebagai Pak Bas, bersama sang istrinya, yaitu Ibu Gidah, mendedikasikan hidupnya sebagai generasi ketiga penjaga resep kue kembang waru. Sejak tahun 1983, Pak Bas menolak beralih ke teknologi modern. Ia tetap setia pada oven tangkring dan bahan bakar arang. Ya, perkenalkan ini saya sebagai usaha roti kembang waru, yaitu industri rumah tangga. Saya Pak Bas. Nama saya Pak Bas Dargito, tapi panggilannya mudah saja Pak Bas gitu. Maka dalam letter roti saya beri nama roti kembang waru Pak Bas, dan tidak itu dari saya. Memang benar, roti itu kembang waru itu makanan jadul. Ini menjadi ciri khas makanan kota gede yang tidak dipunyai oleh tempat lain. Kalau tempat lain ada, itu cuma mereka menirukan saja atau ikut-ikutan saja. Pada waktu dulu bila mana ada kerabat keraton punya hajat, mesti pakai jamuan roti kembang waru. Tuh. Awal mulanya kembang waru itu mungkin salah satu punggawa keraton atau kerabat keraton, rumahnya dekat pasar kota gede yang sekarang itu disebut Pasar Legi. Pasar itu tempo dulu belum ada kios, belum ada peneduh, cuma pepohonan liar yang tumbuh di sekitar pasar dan dalam pasar. Yaitu termasuk pohon pertama pohon gayam, pohon beringin, pohon talok, dan pohon waru. Dedikasi Pak Basiran dalam menjaga kualitas bukan sekedar soal rasa, tapi soal prinsip yang tak tergoyahkan. Sejak tahun 1983, beliau memilih untuk terjun langsung di setiap tahap produksi bersama sang istri, Bu Gidah. Ya, dari muda, dari saya masih di SD itu saya sudah senang dengan budaya bangsa, budaya kuno, karena yang kami geluti sebelum kami itu membuat kue, saya itu sudah kecimpung dalam dunia seni. Pertama, rasa terjaga, kualitas terjaga terjamin. Kedua, harga terukur terjangkau. Nah, terlalu mahal kasihan beli, terlalu murah kasihan yang bikin. Ya. Tiga adalah kita harus menghormati konsumen. Gitu? Tepat waktu. Ditambah satu lagi, jangan sekali-kali mengecewakan konsumen. Menariknya, di sini kita tidak akan menemukan satupun pegawai. Bagi Pak Bas, bekerja berdua dengan istri adalah cara menjaga sentuhan personal dan kualitas kembang waru agar tetap otentik seperti puluhan tahun lalu. Kalau kita mencari pembantu, mencari tenaga, itu kalau baru menjadi kawan, tapi kalau lama mesti menjadi lawan. Ya, terbunuhnya orang usaha temannya sendiri kok, persaingan tidak sehat kok. Nah, persaingan sehat saya tidak apa-apa. Awang Jawa kuwi aku cirine nek ning kancane sukses iri, nek ning kancane celaka seneng. Meski teguh pada metode lama, Pak Bas menyadari bahwa nyala api tradisi ini harus tetap menyala di masa depan. Upaya regenerasi pun telah dilakukan. Beliau mulai mewariskan ilmu dan usaha ini kepada sang anak, sebagai langkah nyata agar kuliner khas Mataram Islam ini tidak berhenti di generasinya saja. Pertama saya ngerebut keluarga saja. Saya sudah tua toh, kasihan nanti ya tidak ada yang meneruskan. Saya sudah membuat generasi anak saya yang pertama Mas Eko. Tapi mereka sudah mengikuti perkembangan zaman. Sudah pakai kompor, kemasannya pakai letter bagus, bisa mengantar, bisa bayar pakai ATM. Kalau saya kan tua, daripada saya ngirim mbok gawe wae. Di balik asap arang yang mengepul,
terselip sebuah harapan sederhana namun mendalam dari seorang Pak Basiran. Beliau berharap agar warisan budaya ini terus diapresiasi, tidak hanya sebagai pengganjal perut, tetapi sebagai identitas sejarah yang patut dibanggakan oleh generasi muda dan masyarakat luas. Iya, saya mah ingin mempertahankan tradisi yang kayak itu. Ya mudah-mudahan kita bertahan demi dukungan masyarakat dan pemerintah. Mudah-mudahan saya gini, berhubung Roti Kembang Waru ini sudah menjadi ikon kota gede, marilah kita bersama mempertahankan. Tapi kita mengharapkan ya bersaing boleh, tapi bersaing yang sehat. Jangan membunuh sesama sama profesi gitu loh. Bukan dengan mengubah jati diri, melainkan melalui komitmen dan konsistensi yang kuat pada tradisi. Karena pada akhirnya, rasa yang dijaga dengan hati tak akan pernah kehilangan penikmatnya.